calon presiden kita, Ya. yang saya sudah putuskan, Mas Ganjar. Mas Andika dengan Pak Prabowo dekat? Ya cukup dekat. Ketua tim saya siap, anggota tim saya siap, cawapres saya merasa terhormat sekali. Baik, pemirsa, malam hari ini tamu kita sangat spesial, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021-2022, dan pastinya banyak yang akan kita bahas di sini. Selamat malam, Pak Jenderal. Saya Malam, harus Mas hormat Prabu. dulu nih. Malam Mas Prabu. Makin sehat aja nih. Biasa Mas Andika. aja lah. Saya kayaknya harus banyak belajar sama Mas Andika biar badannya kayak begini. Jangan ngomong doang loh, Mas. Aduh, Jangan di sini doang. loh, di depan penonton seluruh Indonesia nih. Kalau kayak saya gini bisa nggak, Mas? Bisa, Mas. Seperti Mas Andika. Bisa. Mas Prabu berapa? Sekarang saya 42. Aduh. Yang Masih 70-an aja masih Mas. Bisa, Mas. Lebih dari bisa. Yang pertama kali harus dilakukan itu apa, Mas? Nah, ini jadi coach dulu nih, coach fitness. Ya, yang penting kita mulai gradual, Mas ya, bertahap. Bertahap. Tapi Siap. bukan hanya olahraganya, makannya mulai. Makannya. Nah, itu harus. Itu paling berat kayak tuh, Mas Andika. Paling berat. Sepintas sudah kelihatan lah. Apa aja sih sekarang yang Mas Andika lakukan setiap hari untuk bisa fit seperti sekarang ini? Olahraga udah pasti, Mas. Setiap hari? Setiap hari. Itu gym? Gym, kardio, pemanasan aja lah. Oke, Itu aja, Mas. gym. Tapi tiap hari. Berapa menit satu hari itu kita nge-gym? 1,5 jam sampai 2 jam. deh. 1,5 jam nge-gym? Wow. 1,5 jam nge-gym ya, Mas Iya. Andika, setiap Iya. hari? Karena biasanya gini, kalau nge-gym itu kan kayak model-model saya nih, Mas. Saya ini aja, buka dosa aja nih. 1,5 jam, aduh sibuk, banyak kerjaan Iya, gitu. betul. Karena kan sebetulnya kita, Mas, yang membuat jadwal itu kan kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa ini jadwal utama, nggak bisa enggak, ya udah. Ya. Jadi kita pasti mau nganggap ini penting. Walaupun terus terang memang males, Mas. Ada malasnya juga? Oh, buat Mas sangat. Andika? Ada? Saya sudah berarti 35 tahun lah olahraga ini. Nah, tiap pagi bangun tidur, termasuk tadi pagi, ada aja tuh kadang-kadang terpikir, hari ini nggak usah latihan lah, gitu. Iya. Begitu, masih sempat, hari ini nggak usah deh. Karena apa? Males. Karena ingat begitu kita udah mulai olahraga, kan ada prinsip no pain, no gain. No pain, no gain. Jadi olahraga itu harus sampai setengah mati. Nah, itu yang bikin kapok biasanya. Tapi lari juga dong, Mas? Ya, ini kan Iya. kayak lari juga sebetulnya. Iya, yang mirip-mirip betul, lari. betul. Kenapa saya ngomong lari? Karena kemarin saya ketemu sama Bapak Presiden. Oh, Lalu beliau katakan pemimpin ke depan itu menurut beliau adalah pemimpin yang bernyali, oh, yang berani, yang konsisten, oh. dan tumben-tumbenan beliau mengucapkan syarat yang keempat, bisa berlari. Katanya gitu. Berlari bukan lari secara harafiah kali, Mas. Tentu, tapi kan kita kemudian bikin asumsi-asumsi sendiri dong. Seperti biasa lah gitu kan, harus bisa berlari gitu. Makanya saya tanya sama Mas Andika, lari juga nggak gitu? Kan minimal capresnya Mas Ganjar suka lari. Wow, pelari kalau itu. Itu pelari beneran. Kalau Mas Ganjar, Mas Andika kan berarti kan dua-duanya sama-sama fit nih. Loh, framing ke situ ada loh, Mas. Oh gitu, Mas ya? Sekarang ini kan, pertama sama Mas Andika tuh ya, satu, sipil militer, Oh, cocok. gitu. Kan di beberapa survei juga publik melihat kombinasi sipil militer itu adalah yang paling pas nih ke Oh. depan. Yang kedua, dua-duanya sama-sama jaga kesehatan. Oh. Kayaknya kan bangsa kita ini kan kesehatannya agak kurang nih, makanya pemimpinnya harus sehat dulu. Mas Andika komentarnya gimana, Mas? Iya, sebetulnya di balik kesehatan, Mas, ada yang lebih penting, yaitu disiplin. Ada disiplin yang tidak kelihatan. Ya seperti saya bilang tadi, disiplin itu kan kita memaksa diri, Mas ya. Ya. Bahkan setiap hari tiap hari pun, setiap kali kita mau mulai selalu aja ada excuse gitu loh, Mas. Alasan. Ada alasan yang kita coba untuk kita bangun. Hari ini nggak usah deh.
atau hari ini kasihan deh tubuh kita, biar istirahat. Ada aja gitu Mas. Sama, saya yakin Mas Ganjar juga begitu. Walaupun beliau lebih banyak ke kardio ya, pasti juga begitu Mas tantangannya. Nah, jadi selain memang kesehatan, itu sangat penting karena memang kita perlu lah Mas, walaupun Human Development Index kita udah bagus ya. Iya, iya. Kan nilainya udah lebih dari 72. Standar itu Mas di atas 70 bagus lah. Jadi negara kita udah bagus. Tapi ya tetap masih kurang. Harus perlu ditingkatkan terus lah. Tapi kalau Mas Andika komentar tentang cawapresnya gimana nih? Saya yakin ini pasti juga jadi pembicaraan publik juga dan seneng lah bicarain tentang hal itu. Karena satu, tiba-tiba Mbak Puan bicarakan 5 nama cawapres. Iya. Ada Mas Andika di situ. Gitu. Pasti Mas Andika baca juga kan? Iya, Beritanya. iya. Waktu lagi baca gimana tuh, Pak? Senyum-senyum atau gimana? Ya, kaget ya Mas ya. Iya, iya. Saya merasa terhormat lah karena tidak menyangka sebetulnya sampai sejauh itu. Karena saya tuh benar-benar ingin sebetulnya masuk ke karir kedua saja. Karir kedua yang berhubungan dengan politik. Oke. Karena kan memang sistem politik nasional kita berhubungan dengan partai politik, dengan pemerintahan, dan dengan legislatif. Jadi menurut saya ya saya masuk melalui situ. Ini baru awal nih Mas di karir. Dan saya melihatnya karir yang cukup panjang. Baik. Karir kedua ini. Jadi saya harus memilih pertama. Dan saya sudah memilih karena kan tahun depan ini saya memilih untuk pertama kali Mas. Saya pasti ikut dalam pemilihan presiden, memilih calon presiden kita. Ya. Yang saya sudah putuskan, Mas Ganjar. Nah, kemudian juga memilih anggota legislatif yang dari dapilnya di Jakarta, dan mungkin gubernur Jakarta juga pada tahun depan ini. Jadi saya mulai mempraktekkan apa yang harus saya lakukan, pertimbangan-pertimbangan, pilihan saya harus tepat, karena saya tahu konsekuensinya. Nah, jadi saya kemudian disebut dalam 5 orang, waduh, itu kehormatan yang luar biasa, Mas. Tapi mungkin Mas akan lebih mudah jalan Mas Andika untuk menjadi cawapres ini kalau juga sekaligus saja masuk ke partai. Ada nggak terfikir ke situ? Itu sudah sebetulnya prosesnya sudah berjalan. Sudah berjalan sekarang? Sudah, tapi saya memang belum bisa ngomong itu. Oh, apa Sudah. kodenya pakai baju merah ke partai itu juga atau gimana nih Mas? Ya itu nantilah. Ya kita kan usaha namanya juga wartawan Mas. Soalnya waktu di GBK datang pakai baju merah, wah heboh juga tuh publik. Wah ada Pak Andika masuk ke situ. Sekarang kemana-mana merahnya lebih melekat. Sudah ada proses atau sedang menjalani proses masuk ke dalam satu partai begitu ya Mas Andika ya? Hanya bukan untuk tentunya caleg dan macam-macam, nggak di situ dulu sekarang. Enggak. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa saya ngomong karena yang ngomong nanti bukan saya. Oke, siap. Tapi akan diumumkan dalam waktu dekat? Nah itu saya nggak tahu. Oh gitu? Itu nggak tahu, Mas. Saya pikir ya 1-2 minggu ke depan kita akan diumumkan Mas Andika masuk ke partai ini enggak ya? Enggak. Atau nunggu dulu keputusan cawapresnya? Enggak, saya nggak tahu itu, Mas. Makanya kan itu bukan lagi saya yang akan bicara karena bukan lagi di tangan saya. Ya. Karena kan bicara cawapres ini kan kompleks ya, Mas Andika ya. Capresnya kita sudah sama-sama tahu ada Ganjar Pranowo. Tapi sekarang disebutkan ada 5 cawapres. Ada beberapa nama ya, itu ada sipil, pengusaha rata-rata punya partai, kecuali Pak Erick Thohir dan Mas Andika ya, yang tidak berpartai gitu. Nah ini kan pasti usahanya banyak nih Mas, yang mendekati Ibu Mega barangkali ya, yang bikin pengkondisian di partai koalisi, atau bahkan mungkin ke Mas Ganjar sendiri. Kalau Mas Andika ada effortnya? Sama sekali nggak ada, Mas. Sekali nggak ada. Nggak takut nanti malahan yang lain saya gitu, Mas? Benar-benar nggak ada beban. Justru saya berpikirnya ini harus menjadi kerja tim atau teamwork. Jadi yang jelas kan Bu Mega untuk Mas Ganjar, nah yang akan menentukan secara official ya. Jadi saya justru mengharapkan keputusan beliau itu benar-benar yang bisa memberikan added value untuk Mas Ganjar, sehingga bisa memenangkan.
untuk presidential race tahun depan ini. Kenapa sih Mas Ganjar, Mas Andika? Saya juga ingin tahu nih, awal mula seorang Andika Perkasa begitu ya, mantan Panglima TNI gitu. Ini kan value-nya besar, secara politik juga besar, tidak bisa dianggap tidak ada value gitu. Ini besar sekali. Artinya kan Anda membawa apa ya, satu persepsi bahwa militer Panglima ada di sini gitu. Apa yang membuat seorang Andika Perkasa itu, ya saya akan datang ke sana membantu Mas Ganjar? Ya, terus terang lebih ke klik aja Mas. Karena kalau ketemuan kan juga jarang saya. Dengan Mas Ganjar? Oh iya, jarang sekali. Bahkan ngomong one on one begini baru sekali. Itu pun waktu COVID Mas. Waktu COVID kan saya menjadi wakil ketua pelaksana PCPEN waktu itu. Oh iya, iya. Saya kemudian keliling ke provinsi-provinsi yang parah, nah termasuk ke Jawa Tengah. Disitulah saya diterima di rumah dinas beliau, nah, sehingga kita bicara one on one. Selebihnya nggak pernah Mas, nggak pernah ketemu, ya hanya say hi karena waktu presiden di awal periode pertama kan saya komandan pas pampres Mas. Iya. Beberapa kali ke Jawa Tengah, ya disitulah kita ketemu. Atau pas acara di Jakarta yang dipimpin oleh presiden dan dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, ya gitu, kadang-kadang ketemu. Lalu yang bikin kliknya apa? Dari pemberitaan kah, atau justru ada masukan-masukan dari sekitarnya Mas Andika begitu? Ya kalau kita lihat dari pemberitaan Mas Ganjar kan sering. Nah itu juga salah satu masukan. Tapi juga ya kayak Mas Prabu mungkin ingat dulu gimana kayak jatuh cinta atau klik gitu ya ke orang, belum tentu ke perempuan aja, ke laki-laki kan juga Mas Prabu juga sering lah merasa wah ini cocok nih kelihatannya, ada chemistry, nggak tahu apanya gitu loh, kita sendiri nggak bisa menjelaskan, tapi for some reason jadinya kok rasanya cocok, lebih cocok gitu loh. Nah itu aja sebenarnya Mas. Jadi nggak ada ini Mas, jadi itu betul-betul lebih ke kontemplasi diri sendiri. Betul. Ya. Jadi nggak sama sekali, bukan karena justru kedekatan, malah enggak. Jadi saya seberapa jauh mengenal Mas Ganjar, saya seberapa jauh mengenal Mas Anies, relatif sama. Jadi ini lebih kepada panggilan hati. Betul, betul Mas. Hanya kalau ke tim pemenangan sih sudah pasti ya Mas Andika ya, sudah akan berjuang lewat tim pemenangan. Itu pun belum dibicarakan sama sekali, Mas. Belum sama sekali. Jadi waktu saya mengisi, ya di sini juga. Iya, di sini, itu betul. kan karena saya diminta. Kalau saya diminta, saya siap. Pasti apapun tugas harus kita siap. Nah itu aja. Tapi kalau pembicaraan bahwa saya nanti akan masuk tim pemenangan, itu belum. Ya memang tim pemenangan biasanya setelah cawapresnya juga gabung, gitu Mas, ya kan, partainya sudah final baru kemudian membuat tim kampanye pemenangan. Tetapi untuk Mas Ganjar sendiri begitu masih belum ada juga bahwa saat ini saya sedang mengerjakan itu gitu. Belum. Jadi kita ketemu kemarin yang di acara Gapura Nusantara di Ancol pun, setelah itu pun juga nggak ada, misalnya diminta bantu apa, sama sekali nggak. Tapi kalau kemudian diundang untuk masuk ke tim pemenangan sudah pasti bersedia dong ya? Saya siap Mas. Apa aja Mas tugas? Tugas apapun? Apapun. Beneran ini Mas. Ketua atau tidak ketua? Ketua atau tidak ketua. Bahkan di luar tim pemenangan pun apapun siap saya. Beneran ini. Ini menarik nih. Ini menarik. Ya karena bagi saya yang penting kan teamwork Mas. Jadi bukan semata-mata kita. Kalau kita nggak ada di situ, kemudian kita nggak mau berusaha, enggak lah. Saya merasa bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar, maka saya pun juga harus berusaha sejauh apa yang saya bisa. Itu pun kalau dalam konteks perorangan saya sendiri. Jadi misalnya saya nggak dikasih tugas apapun ya, dalam konteks pribadi saya pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan semampu saya, pasti ada. Pertanyaan mungkin agak sedikit bukan sensitif barangkali ya, tapi perlu ditanyakan. Maksud saya gini kan, Mas Andika kan dengan latar belakang militer. Saat ini kan kalau dikatakan ya, komposisi para capres kita ada Mas Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan. Yang latar belakang militer sebenarnya Pak Prabowo, begitu ya.
kita juga membaca di mana-mana bahwa ada purnawirawan yang melekat atau yang merapat ke Prabowo, ada yang ke Betul. Mas Ganjar juga ada. Kalau Mas Andika dengan Pak Prabowo dekat? Ya cukup dekat, Ya karena kan saya menjadi anak buah beliau beberapa kali lah. Ya, ya, Bukan ya. hanya pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan, kan kita menjadi anak buah, Mas. Iya. Nah, Ya, tapi ya. juga dulu waktu awal saya masih junior itu juga pernah jadi komandan saya. Dan latar belakang itu tidak membuat atau tidak mengarahkan Mas Andika ke sana ya, lebih ke tetap ke Mas Ganjar ya. Pada saat saya menjadi anak buah, saya memberikan loyalitas saya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya. Itu harus, Mas. Apapun yang diperintah oleh beliau, saya siap laksanakan sebaik mungkin. Ya, tapi begitu pilihan tadi yang tahun depan ini saya akan pertama kalinya untuk punya kesempatan nyoblos, ya saya memilih sesuai hati saya. Yang tadi kalau dijelaskan juga susah juga, tapi kok tahu-tahu kok rasanya lebih klik gitu ya. Gitu ya, Mas. Lebih srek. Ya. Saya yakin juga pemirsa di rumah juga memahami ya bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan gitu saja ya, Mas. Mas, betul. Ya. Kita tertarik sama orang bukan hanya lawan jenis, tapi dengan sesama jenis pun tertarik dalam arti menjadi sahabat kan juga sering-sering nggak bisa kita jelaskan kenapa kok nih orang ini begitu enak ya ngomong sama saya. Mungkin karena personality kita dengan personality misalnya Mas Ganjar, mungkin ada banyak kesamaan mungkin kan gitu. Mas, tapi begini, kita coba ngobrol-ngobrol sejenak saja ya tentang bangsa kita ke depan. Anggaplah, asumsikan bahwa ya Mas Andika kan sekarang masuk ke liga ya, orang-orang tokoh-tokoh yang dinominasikan sebagai cawapres gitu. Saat itu terjadi kan tentu punya bayangan. Iya. Kalau menjadi wapres bersama Mas Ganjar, saya langsung saja kepada sama Mas Ganjar ya, karena kan nggak mungkin sama yang lain. Sebetulnya apa yang ingin Mas Andika bawa sebagai pemimpin bangsa gitu ya ke Indonesia ke depan gitu? Saya sama sekali belum tahu, Mas, job description dari wakil presiden ya. Tapi yang jelas saya pasti membantu beliau. Dalam segala hal lah. Karena kan kalau menteri itu sudah spesifik tugas pokok dan fungsinya. Kalau wakil presiden, bayangan saya, ini logika aja, Mas ya, saya belum baca beneran. Logika saya membantu presiden dalam membantu lah. Mungkin ada yang beliau inginkan secara spesifik saya untuk menangani sesuatu. Misalnya presiden memberikan tugas ke Presiden Jokowi, memberikan tugas ke Wakil Presiden Maruf Amin untuk menangani Papua, percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Itu bentuknya instruksi Presiden, Mas, nomor 9 tahun 2020. Itu secara khusus, tapi juga mungkin secara umum membantu koordinasi menteri-menteri yang berada di bawah kabinet Presiden tahun depan, ya, dan banyak lagi lah. Salah satu yang jadi concern dari Presiden Jokowi saat ini ya, kita mungkin tidak bisa melepaskan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar karena kan satu partai, kemudian juga secara karakter memang dekat begitu ya. Mereka berdua juga adalah sahabat. Ya. Jadi saya rasa juga Mas Ganjar punya narasinya adalah melanjutkan apa yang Bapak Presiden Jokowi itu sekarang kerjakan gitu. Salah satunya adalah hilirisasi nih, Mas. Ya kan, saya yakin juga ini kalimat yang sering sekali didengarkan di mana-mana. Hilirisasi gitu. Kemarin ketika saya bicara dengan beliau, ternyata hilirisasi itu bukan barang gampang. Mas Andika ini susah sekali. Kita diserang dari mana-mana begitu kan untuk mencegah hilirisasi begitu. Artinya ada ketahanan yang memang harus dibangun dari pemerintahan itu sendiri. Dan keberanian gitu, Mas Andika. Tentang hilirisasi, kira-kira kalau Mas Andika punya bayangan begitu, bagaimana kita tetap melakukan hilirisasi di antara atau di tengah gempuran dari banyak negara di dunia? Iya, sebetulnya kalau menurut saya hilirisasi itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kan itu kan berarti juga membuat kita jauh lebih kreatif dalam misalnya mengelola sumber daya alam yang tadinya mungkin berupa raw material kemudian menjadi yang diolah, itu kan juga pasti akan menyerap
tenaga kerja, Betul. juga menambah skill dan knowledge kita, karena memang turunannya cukup banyak. Misalnya untuk nikel misalnya ya, nikel ini yang low grade atau grade rendah, itu kan bisa dijadikan stainless steel. Kemudian yang grade-nya lebih tinggi, itu yang biasa dibuat menjadi lithium battery. Nah, jadi itu sih menurut saya harus kita lakukan. Karena apa? Pasti bisa. Yeah. Selama kita juga menggandeng. Yeah. Tapi juga kita juga menurut saya juga harus terus menjadi bagian dari komunitas internasional. Nah, di Kenapa? situ nih susahnya nih. Gimana Iya. caranya nih, Mas? Iya kan juga pasarnya cepat atau lambat kan juga ke seluruh dunia. Nggak mungkin kita memasarkan hanya ke satu negara saja. Jadi menurut saya itulah fine tune atau mencari apa ya, mencari celah yang pas sedemikian rupa sehingga kita juga tetap bisa melakukan hilirisasi, dan saya yakin juga international community juga tidak melarang kok itu. Yakin saya. Nggak ada yang melarang. Kita harus tetap bisa dan tetap move on dengan itu. Tapi juga pada saat yang bersamaan gimana caranya supaya kita ini nggak apa ya, kita bisa memasarkan juga, karena memang pasarnya nggak mungkin hanya ditujukan kepada 1-2 negara aja, seluas mungkin. Pada akhirnya akan ada marketnya, gitu Pasti. Mas. Kita perlu kok, Mas. Partner internasional itu perlu, Mas. Nggak mungkin kita apa ya hanya berkawan dengan 1-2 gitu, misalnya. Karena yang saya tangkap itu, Mas Andika, kekhawatiran dari Bapak Presiden itu adalah takutnya nih pemimpin berikutnya itu ketika ditekan sedikit sama dunia internasional, terus ya udah manut gitu. Sekarang ini kan beliau pokoknya apapun tekanannya gaspol terus yang namanya hilirisasi gitu. Ya, saya yakin beliau punya pertimbangan sehingga beliau memutuskan untuk melakukan hal ini. Yang saya sampaikan tadi juga bahwa untuk melakukan hilirisasi, artinya mengolah raw material yang kita punya menjadi varian-varian produksi yang lebih jadi, sampai dengan mungkin lithium battery, sampai dengan stainless steel pun, kalau nikel itu juga perlu kok kita lakukan. Kita juga sudah punya beberapa industri di sini, dan tinggal kita bagaimana memperbanyak saja. Itu tetap, Mas. Nggak ada yang kita kurangi. Jadi sepaham lah ya dalam hal ini, Mas Andika. Relatif sepaham. Tapi tetap kan kita selalu harus ada penyempurnaan. Dan itulah organisasi. Organisasi kan harus terus learning, harus terus berubah, Mas. Karena apa? Variabelnya bukan apa-apa. Variabel yang harus dihadapi setiap organisasi itu kan selalu berubah. Nggak mungkin sama terus. Apa yang dialami atau dihadapi oleh organisasi, misalnya negara kita 5 tahun lalu, kan berbeda dengan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ada namanya COVID, ada namanya konflik di Ukraine. Nanti pun pasti akan berubah lagi. Nggak bisa ada yang kemudian berasumsi bahwa tantangan ke depan ini sama, nggak mungkin. Jadi pasti itu selalu ada kok, Mas, ruang penyempurnaan. Mas, saya lupa tadi tanya di tengah-tengah tentang militer ya, tentang TNI kita gitu. Tadi saya iseng sama teman-teman baca berapa sih gaji jenderal gitu kan. Waktu saya baca 5,7 juta ya kurang lebih ya, Mas Andika ya. Ini sih sama anak MNC yang baru masuk fresh graduate lebih tinggi mereka nih daripada jenderal gitu. Ini kan pasti masalah nih sebetulnya, Mas. Gitu ke depannya. Ya Mas Andika juga di beberapa kesempatan saya mendengar juga bahwa punya concern itu. Nah, nanti kalau misalnya Mas Andika bagian dari pemimpin nasional ini begitu, apakah melakukan adjustment pada kesejahteraan TNI yang saya pikir udah nggak masuk akal. Gaji segitu enggak lah, saya berani bicara sekarang itu nggak make sense gitu. Itu akan diperjuangkan nggak oleh Mas Andika untuk menyesuaikan gaji tentara kita gitu? Kalau saya percaya pada perubahan yang evolusional atau gradual, Mas. Nggak ada evolusi ya kayak saya. Revolusi. Jadi yang saya maksud perubahan itu lebih ke penyempurnaan sebenarnya. Karena variabel yang dihadapi pasti akan selalu berbeda. Nggak pernah sama lah.
Nah, jadi bagi saya apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi misalnya, gaji PNS, TNI, Polri sebesar yang kami terima sekarang, saya yakin itu sudah yang terbaik saat ini. Yang sudah terbaik yang dimiliki, yang bisa diberikan oleh pemerintah. Oke. Bukannya mungkin berniat untuk mengecilkan, sama sekali enggak. Pemerintah dari pemerintah lah, bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi. Itu pasti berusaha memberikan yang terbaik kok. Kan PNS, TNI, Polri kan mereka-mereka yang langsung bekerja untuk pemerintah. Nggak Betul. mungkin lah Presiden kemudian tidak memberikan perhatian. Nah, tetapi memang keuangan kita. Tapi kan juga ekonomi kita tuh selalu tumbuh, Mas. Nah, itu Betul. tadi yang saya bilang. Iya, iya. Bahwa tahun depan dan tahun berikutnya itu tidak mungkin sama dengan tahun ini. Karena apa? Karena semuanya berkembang. Ekonomi kita lebih besar nih tahun depan. Kalau tahun ini misalnya diprediksi 4,8% pertumbuhan kita, Mas. Berarti kan itu yang bisa menjadi modal bagi pemerintahan di 2024 ini untuk mengelola pertambahan ekonomi 4,8% ini. Di breakdown-nya berapa nih? Iya, iya. Kalau tahun ini misalnya, tahun 2023, government spending ini 2000, bukan 2000 ya, persentasenya 8,2%. Mungkin saja ada ruang di tahun depan, mungkin bisa 8,3%, 8,4%, atau bahkan mungkin 9%. Iya, iya. Kan government spending itu sebagian adalah untuk gaji, Mas. Nah, gitu loh, Mas. Atau kita sebut APBN di sini. Nah, jadi seperti yang saya bilang, Mas, pasti presiden ke presiden itu berusaha untuk mempertimbangkan rasio. Oke. Sebab kalau gaji juga membesar-membesar, itu juga akan menjadi beban. Beban pemerintah yang sebetulnya juga diperlukan untuk kesehatan tadi, Mas, pendidikan. Banyak hal yang menjadi perhatian. Saya pasti menjawab pertanyaan Mas Prabu. Saya pasti akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan apa sih, Mas? Ya, kalau PNS, TNI, Polri, jelas gaji. Kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan. Itu juga untuk semua masyarakat Indonesia, Mas. Nah, gitu loh. Karena Mas tahu sendiri, pendidikan kita kan, walaupun pemerintah sudah berusaha, tapi kan average Indonesian sekarang kan masih sekolah belum sampai 9 tahun, Mas. Iya, iya. Jadi itu juga PR besar. Walaupun pasti banyak pilihan. Teknologi semakin berkembang. Betul. Mungkin 5 tahun lalu belum ada pilihan teknologi ini. Dengan adanya AI yang sudah semakin matang, semakin mature, mungkin juga kita bisa memberikan fasilitas pendidikan yang lebih tinggi lagi tanpa harus membangun sekolah, menghadirkan guru. Itu kan yang selama ini secara tradisional itu yang harus kita siapkan untuk pendidikan. Betul, betul. Nah, gitu-gitulah, Mas. Termasuk kesehatan. Kesehatan, kesulitan kita adalah rumah sakit di seluruh Indonesia ini tidak semuanya punya misalnya dokter spesialis. Apakah kurang dokter spesialis? Kurang. Tetapi yang lebih membuat tidak seimbang justru karena distribusinya, Mas. Distribusinya itu tidak bisa merata. Iya, iya. Nah, jadi dengan AI, teknologi yang baru saja mulai tersedia dan semoga makin ke sana makin matang, kan paling enggak kesehatan juga lebih tertangani. Karena apa? Menggunakan AI. Teknologi. Teknologi. Ya? Jadi teknologi adoption. Betul, Mas. Ya, kita harapkan juga dengan bantuan teknologi itu tadi ya yang Mas Andika sampaikan pemerataan itu bisa Betul, jadi Mas. lebih Betul. lebih tercapai. Betul, begitu ya. Mas. Karena masalahnya sepertinya itu ya. Sekarang bahkan infonya pertumbuhan baru lagi nih, Pak. Kemarin itu 5,17% Iya. pertumbuhan ekonomi kita ya. Iya, ya menurut Jadi- saya itu sih sedikit-sedikit lah, Mas. Karena kan ada Apa yang namanya? versi pemerintah, versi BI, ada versi Beda-beda ya. World Bank. Tapi yang ada- penting baunya tumbuh. Iya. Yang penting baunya tumbuh. Sekitar segitu kok. Oke, Sekitar oke. segitu. Bukan permainan sebetulnya. Ini teman-teman netizen. Jadi sebelum Mas Andika ke sini, kemarin tuh kita lempar pertanyaan ke publik gitu. Mau tanya apa sama Mas Andika? Oh, iya. Tapi jangan yang serius-serius. Karena yang seriusnya kan bagian saya. Kita akan sama-sama lihat seperti apa pertanyaan-pertanyaan dari netizen untuk Mas Andika. Boleh ditampilkan di layar, kawan-kawan? Udah tuh, Mas. Udah. Nah, Mas Andika boleh pilih Oh, langsung nomor pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Kesempatannya ada 4. Ada 4. 4. Nomor Pilih 5. yang mana? Ini
Ada yang lumayan min, ada yang biasa-biasa aja. Coba, yang mana Mas? 5. Nomor 5. Kenapa 5 Mas Andika? Nggak tahu deh. Oke. Nggak ada reason aja tuh. Nomor 5, coba kita buka. Pak, gandengan mulu sama ibu kayak mau nyebrang. Kenapa Mas Andika? Iya, nggak tahu. Kita mulai dari awal sih Mas ya. Dari awal, dan menurut saya itu juga salah satu cara lah untuk tetap mendekatkan. Ya sekarang kalau kita pegangan sama istri kan, ya apa ya, menurut saya tetap ada sesuatu rasa lah daripada nggak pegangan. Ya paling nggak, saya yakin bahwa istri saya masih sehat, walaupun sambil jalan. Ya itu aja, nggak ada alasan tertentu. She's a really big supporter of your life. Oh sangat, sangat. Dan itu yang mungkin membuat saya sampai di titik ini, Mas. Karena kalau misalnya keluarga, misalnya nggak mulus, berantakan apalagi, wah kan juga pasti pikiran terganggu lah, Mas. Ya. Pasti itu, Mas. Bagi saya ya. Bisa diceritain nggak Mas Andika, momen yang Mas Andika paling ingat ketika Mas Andika ada di your lowest point and she was there? Saya pada saya pangkat bintang 1, Mas. Saya kepala dinas penerangan angkatan darat baru 2 minggu. Ya. Saya kena demam berdarah. Tapi saya nggak tahu bahwa itu demam berdarah. Nah, jadi dimulai pertama kali saya demam, saya pulang, tapi memang demamnya kok agak lemes ya. Ini perasaan saya nih. Saya pulang, saya masih pakai celana hijau, kaos dalam hijau, jadi masih seragam, jadi hanya buka baju aja dengan sepatu sama kaos kaki. Udah nggak kuat lagi, saya tidur. Nah, selama 7 hari, 6 hari, saya bangun itu dibangunin sama Hetty pada saat saya jamnya makan. Nah, dari awal saya sudah minta obat sama dokter. Jadi, saya pulang itu sudah bawa obat. Obat apa? Obat flu. Obat flu. Iya, karena kebiasaan kita gampangin, Mas. Jadi saya minta antibiotik, saya minta obat penurun panas, pain reliever lah, segala macam itu. Nah, jadi itu terus yang saya makan, tapi kok tambah lama tambah lemes ya. Sehingga untuk melek aja, makan, bangun itu rasanya udah sangat males, sangat males. Dan sangat lemes itu kan beda-beda tipis ya. Males dengan lemes itu beda-beda tipis lah, Mas. Nah, hari ke-6 itu Hetty yang ngeroweng kan. Ini kok kayak nggak seperti biasanya, Mas ya. Kok ini coba kita periksa darah aja deh. Ah, nggak usah, saya bilang. Nggak usah. Paling juga sebentar lagi sembuh. Begitu diambil darah pagi itu, biasanya kan jadinya dikasih tahu misalnya sore. Ini jam 10 udah ditelepon istri saya. Ibu, Bapak segera dibawa ke rumah sakit karena trombositnya sudah rendah sekali. Sudah tinggal 15.000. Saya masih ingat itu. Nah, langsung sama istri saya, Mas ayo ganti sekarang. Kita harus ke RSPAD. Udah, saya bangun dan itu lemes dan ini sekali kan. Begitu saya buka kaos, isi ini udah merah, Mas, bercak-bercak, bintik-bintik merah itu. Iya, kayak dan darah saya, pecah ya gitu ya. Ya, kayak pembuluh darah pecah gitu. memang kan? itu yang terjadi. Saya buang air kecil, merah udah. Memang merah itu udah beberapa hari lah. Cuma makin lama makin merah. Nah, pagi itu merah. Nah, saya dibawa ke rumah sakit, sampai IGD saya udah nggak sadar. Nah, itulah selanjutnya Hetty yang cerita. Jadi waktu di IGD itu bahkan dokter yang menerima itu, Ibu boleh panggil semua orang tua, anak-anak kalau ada bisa dipanggil ke sini. Jadi saking mungkin udah kritis ya. Dan saya langsung ada 5 titik dan itu transfusi, Mas. 5 titik, jadi bukan hanya 1, 2, 3, 4, satu lagi kalau nggak salah di sini. Nah itu, di ICU saya 5 hari. Diurus oleh ibu? Nah, semua yang ngurus Hetty. Jadi
pada saat saya, dan awal-awal itu tetap aja nggak sadar Mas, nggak ingat saya. Itulah yang kemudian membuat saya, wah iya, kalau Hetty nggak memaksa saya, karena begitu trombosit di Iya, bawah iya, iya, 10.000 itu kan sudah nggak akan bisa tertolong Mas. Iya. Begitulah. Waduh, saya jadi merinding nih dengar cerita ini nih. Kalau sampai itu lewat sehari aja mungkin Mas Andika udah nggak ada di sini nih, ngobrol sama saya nih. Itu apa namanya ini feeling istri karena gandengan tangan terus Mas Andika. Jadi rasanya ada. Ini kalau ditonton istri saya langsung komplain pas itu kan, Ma, Dad, katanya, gandengan tangan karena saya udah jarang-jarang. Gandengan tangan, oh dievaluasi buat diri sendiri. Oke, Mas Andika, nomor berapa lagi? Tadi nomor 5 sudah. Udah 5. Nomor 2 Mas. Nomor 2, kita cek. Kriteria jadi menantu Pak Andika gimana? Karena 3 putra semua ya? Enggak Mas, Ada. laki, perempuan laki. Oh, laki perempuan laki. Oke, siap. Yang pertama Belum ada udah yang nikah. Yang pertama udah. Yang pertama udah nikah. Udah. Berarti yang bungsu yang belum? Angela dengan Andrew belum. Belum. Oke. Ya. Oh, jadi mau jadi menantunya Pak Andika gimana? Karena di fotonya kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, kalau saya yang penting kalau misalnya suaminya Angela yang jelas dia punya pekerjaan. Karena apa? Karena memang kan cepat atau lambat mereka harus mandiri. Angela sudah kerja, sekarang jadi dokter, sedang praktek. Jadi ya saya ingin suaminya juga orang yang punya profesi. Nah, kalau Andrew ya samalah. Karena zaman sekarang kelihatannya akan lebih produktif kalau suami istri bisa kerja ya. Walaupun itu tidak mutlak juga. Karena apa? Karena yang lebih penting adalah keluarga. Jadi walaupun bekerja, begitu hamil dan melahirkan kan tetap aja harus lebih mengutamakan Keluarga. pertumbuhan anak-anak yang masih butuh protein banget kan gitu Mas. Oh, protein ya? Iya. Protein. Karena itu menghindari stunting kan harus Mas. Itu hanya 1000 hari loh Mas. Protein ya sebetulnya kuncinya. Protein. 1000 hari itu mulai dari hamil sampai dengan umur 2 tahun. Itu masa-masa kritis Mas. Kalau di masa itu nggak dapat protein yang cukup, kasihan. Dan ini harus diketahui nih Mas. Iya. Karena kan sampai sekarang stunting itu masih jadi masalah nih Masih di Mas. Indonesia. Masih. Ya hampir 1:4 loh Mas. Hampir ya. Iya. 1 dari 4 anak kita stunting, hampir. Nah, itu ini tugas nih, sama-sama lah. salah satu nanti yang akan Mas Andika lakukan ketika kalau memimpin itu adalah stuntingnya harus berkurang. Betul, harus Mas. Kasih protein. Kalau perlu subsidinya subsidi protein Mas. Bukan subsidi BBM tapi protein. Supaya badannya juga bagus-bagus. Protein. Oke, nomor berapa lagi Mas Andika? Nomor 1. Nomor 1. Coba kawan-kawan kita buka nomor 1. Pak Andika, tips and trik dapetin anak jenderal dong. Oh ini mungkin karena sang istri kan anak jenderal. Ya kalau anak jenderal dulu sih waktu ketemu kan belum anak jenderal Mas ya. Oh iya, belum belum. masih kolonel dulu. Iya. Waktu ketemu pertama. Bahwasanya waktu menikah sudah mertua saya bintang 1 ya. Tapi waktu ketemu masih kolonel Mas. Ya, karena mungkin tinggal di komplek. Oh, waktu jadi satu itu. kompleks. Iya, satu komplek karena saya masih lajang, single, jadi kita di barak di satuan. Nah, perumahan yang di situ kan perumahan untuk keluarga. Nah, itu aja. Dan ketemu di situ. Ketemu. Okay. Nah, tipsnya kalau mereka-mereka yang tidak tinggal di komplek tentara ya, kalau sekarang menurut saya lebih mudah. Karena apa? Karena kan sosial media, ada Mas. sosial media. Iya, dulu nggak ada. mau masuk kompleks aja takut kita. Dulu nggak ada handphone, Mas. Iya. Waktu saya ketemu sama Hetty pertama, telepon masih telepon itu, kabel. Yang pakai ini ya, celengan itu ya. Iya, betul. Oke. Sekarang lebih gampang lah kira-kira. Siap. Harus badannya juga bagus juga kalau ngadep ke anak jenderal ya. Beda lagi. Oke, satu lagi Mas Andika. Nah, nomor 6 Mas. Nomor 6. Coba kita cek nomor 6. Ketua tim ses atau cawapres? Oh, ini bandel nih yang nanya nih. Saya harus jawab Mas. Kan saya siap apa aja Mas. Iya. Jadi mau ketua tim saya siap, anggota tim saya siap, cawapres saya merasa terhormat sekali. Di luar
cawapres dan di luar tim ses pun saya siap. Kita harus salaman dulu nih. Jadi kalau kejadian apa-apa, Oh iya, ada di acara saya nih, Mas. nggak mungkin berubah lah, Mas. Nggak mungkin berubah. Siap, Mas Andika, terima kasih banyak. Ini sudah berbicara panjang lebar di Konspirasi Prabu. Ini saya ya merasa banyak dapat insight dari Mas Andika. Yang pertama adalah tips sehat. Oh iya. Saya ditantang untuk lebih sehat lagi. Kemudian juga tentunya sekitar tadi ya politik ke depan yang nggak lama lagi loh, Mas, ini. Kalau ke pendaftaran capres-cawapres tinggal 2 bulan lagi kurang lebih. 2 bulan ya, November terakhir November. ya. Iya. Jadi nggak bisa dibilang masih lama, nih, ini sebentar nih, Mas. Moga-moga bangsa kita bisa mendapatkan ini ya, pasangan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, begitu. Sama Mas, terima kasih. Harapan saya juga begitu. Amin, amin. Semua yang paling penting ini kalau istri saya nonton, tips gandengan. Nanti saya harus gandengan terus. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Jenderal Mas Prabu. Andika Perkasa sudah bergabung di Konspirasi Prabu dan pemirsa sekalian, kita akan ketemu lagi di episode Konspirasi Prabu berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif lainnya. Terima kasih ya, Mas.